Haleluya, puji Bapa Yahweh. Selamat pagi Bapak Ibu semua dikasih oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Langsung aja pada pagi siang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan dan juga memeditasikan akan kebenaran firman Bapa Yahweh yang pada saat ini saya ambil dari kitab Yunus. Yunus 3 ayatnya yang ke-10. Ya. Yunus 3 ayat yang 10 sesuai dengan apa yang tertulis di depan ya. Kita akan baca sama-sama 3, 2, 1. Ketika Elohim melihat apa yang mereka lakukan, bahwa mereka berbalik dari jalan mereka yang jahat, maka menyesalah Elohim atas malapetaka yang telah dia rancangkan. Dan dia pun tidak jadi melakukannya. Amin. Puji Bapa Yahweh, silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, hari yang begitu indah dan juga kesaksian-kesaksian yang begitu indah ya, yang begitu menguatkan kita semua ya, walaupun mungkin secara jasmani kita bisa bersedih, namun kita yakin dan percaya bahwa Bapa Yahweh senantiasa memberkati setiap kehidupan daripada jemaat anak domba Adonai ya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian ya, karena Bapa Yahweh yang sudah memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita untuk boleh senantiasa menghibur, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Ada amin? Haleluya, puji Bapa Yahweh. Firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan saya sampaikan, saya beri judul yaitu Kasihilah sesamamu ya. Kasihilah sesamamu ini sudah ya, ini menjadi Torah ya. Torah menjadi perintah dari Tuhan Yeshua HaMashiach bagaimana kasih harus kita lakukan, dan salah satunya adalah mengasihi musuh ya, mengasihi musuh. Ya, oke. Tapi sebelum saya sampai ke materi ini, ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan karena nantinya ada hubungannya ya dengan dengan materi yang akan saya nyatakan nanti. Coba ada yang Excel tadi? Ya. Ini file di luar. Ada di bawah. Jadi saya mengucap syukur ya karena kita boleh senantiasa dibukakan, diberitahu lah sama Bapa Yahweh ya, khususnya mengenai Torahnya, mengenai Torah Bapa Yahweh ya, dari kitab Kejadian ya, ada 5 kitab Mose ya khususnya, dan Bapak Gembala sering berkata ya bahwa segala sesuatu ini jawabannya ada di Torah ya, ada di Torah, dan kita juga boleh mengucap syukur bahwa kita tidak boleh keluar dari Torah, dari perintahnya Bapa Yahweh ya. Kalau di Indonesia ada saudara pernah dengar lagu Garuda di dadaku, kalau ini berarti Roh Kudus di hidupku, di hatiku ya. Jadi lambang kita, lambang bahwa kita dimiliki oleh Bapa Yahweh ada Roh Kudus ya. Bagaimana buktinya? Buktinya bahwa kita sebagai warga Indonesia yang katanya memiliki lambang negara burung Garuda, apa buktinya kita sebagai rakyat Indonesia ya? Kalau misalkan ada ini kan persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia ya. Pertama harus mengakui Undang-Undang Dasar 45. Terusnya harus bisa nyanyi lagu Indonesia Raya ya. Begitu juga dengan Bapa Yahweh, kita yang adalah kerajaan sorga, yang lambangnya kita sudah diberi lambangnya itu Roh Kudus, kita harus bisa melakukan, mentaati seperti Undang-Undang Dasar 45, kita harus bisa mentaati Torahnya Bapa Yahweh ya. Dan segala sesuatu ada di Torah jawabannya ya, karena mungkin orang pendeta-pendeta khususnya ya sudah keseringan berkhotbah, akhirnya berkata begini, orang yang hanya khotbahnya tentang Yunus,
tentang Musa, tentang Abraham, nggak bakal maju-maju. Ya, itu sudah mulai sedikit-sedikit. Jadinya kita harus belajar pengetahuan yang lain di luar itu. Ada seperti itu, ya. Kelihatannya keren kan? Wah, ada pengetahuan lain. Pengetahuan lain di luar Torah yang bisa menyelamatkan. Ya, kelihatannya keren. Saya juga ya orang yang saya bilang minggu lalu itu saya blacklist. Tetapi kalau misalkan saya nggak pernah mendengar khotbahnya ya sekarang ini. Tetapi apabila kebetulan saya mendengar, selalu hal-hal bertentangan dengan Torah, ya, khususnya seperti tadi, ya. Pendeta kalau hanya khotbahnya tentang Abraham, tentang Musa, nggak maju-maju. Jadi harus belajar pengetahuan yang lain. Padahal di Torah, ya, seperti raja-raja Israel itu mereka harus menyalin Torah. Ketika mereka menyalin Torah, contohnya yang seperti digambarkan, dikasih tahu oleh Bapak Gembala, ya. Contohnya seperti ini, ya. Kita pernah belajar kan tentang umur-umur mulai dari siapa? Mulai dari Adam, Set, Enos, ya, selanjutnya. Ini saya baru bikin sampai Abraham doang, ya. Mungkin Bapak Ibu kalian di sini bisa ngelihat ya, ntar yang kalau misalkan yang di rumah, ntar saya kita ada sedikit gangguan live streaming, jadinya ntar bisalah bikin sendiri gampang seperti ini ya. Misalkan ini saya sudah bikin seperti ini. Adam ketika dia berumur berapa itu, baru dia melahirkan Set. Coba ke kanan. Contohnya seperti ini, Adam dia baru kanan lagi, dia baru melahirkan Set umur berapa? 130 kalau nggak salah. 130 coba. Ketika dia umur 130 dia mulai melahirkan Set. Set berarti ketika Adam umur 131, Set umurnya 1. Terus dibikin seperti itu. Ada hal yang menarik Bapak Ibu. Coba terus ke kanan. Kanan terus kita melihat ketika Henok kan kelihatan ya, Henok itu adalah generasi ketujuh. Kalau ditulis seperti ini kelihatan jelas Bapak Ibu. Terus kita lihat sampai ke Nuh ke bagian air bah. Terus manusia paling tua siapa? Pokoknya salah terus, Metusalah. Ya, keluar salah ya, itu namanya Metusalah ya. Coba kita lihat ketika Metusalah umurnya berapa, paling tinggi 969, dia mati. Kalau lihat di sini baru terjadi air bah ya, nggak ada di sini, nggak ada, tapi kalau misalkan kita bikin gambar seperti ini kelihatan ya. Air bah terjadi sampai surut kan sekitar 2 tahun ya. Ketika Metusalah meninggal terjadilah air bah. Ya, Bapak Yahweh sudah tahu bagaimana menyelamatkan orang yang dikasihnya ya. Coba lihat ya, 2 Petrus 2 ayat 9 deh. Yahweh sudah mengetahui bagaimana melepaskan orang-orang saleh dari pencobaan dan menyiapkan orang-orang yang tidak benar pada hari penghakiman untuk dihukum. Ya, kalau kita lihat di sini ya, kita boleh mengimani bahwa kita pun apabila kita adalah orang benar, Bapak Yahweh sudah tahu bagaimana menyelamatkan kita. Amin. Harus ada amin. Amin. Iyalah yang kenceng dong, biar pasti ya, jadi nggak mudah diombang-ambingkan dengan keadaan dunia sekarang ini. Ya contohnya ini setahun, ya nggak tahu deh, setahun atau mungkin beberapa bulan, pokoknya sebelum terjadi air bah, Metusalah meninggal. Umurnya pas 969. Lalu coba turun lagi ke bawah. Ya, coba kita lihat sampai ke
Abraham, Terah dan Abraham. 18, 19, 20. Nah, ketika Nuh masih ada, Abram juga masih ada. Berhenti tadi. Abram sekitar umur 58 tadi. Nah, coba lihat tuh. Nuh umurnya 950, dia meninggal. Abram sudah hidup 57-58 tahun lah ya. Jadi Abram masih menyaksikan, ya, mendapat kesaksian, mendapat cerita bahwa dahsyatnya pertolongan Bapa Yahweh ketika Nuh mengalami namanya air bah, ya. Jadinya ya pengajaran di luar yang menyatakan bahwa Abram keluar dari Ur Kasdim karena penyembahan berhala. Di sana ada Nuh. Ya, Nuh siapa? Nuh adalah orang yang Tuhan selamatkan dari air bah, ya. Bahkan kalau Bapak Ibu tarik lagi ya, anaknya Nuh salah satunya adalah Sem. Ketika Abraham mati, Sem masih hidup. Coba lihat lagi ke kanan. Ketika Abram mati 175, si Sem masih ada, masih hidup. Ya. Jadi clear ya. Dan di sini yang mau saya kasih lihat, ini umur-umur dari generasi ke-1 sampai generasi ke-20. Generasi 20 tadi siapa? Abram. Generasi ke-10 Nuh. Generasi ke-7 Henok kalau nggak salah. Coba lihat Henok, coba naik ke atas. Nomor 7 siapa? 7 Henok. Ya. Kalau dijumlah dari Adam sampai ke Avram, coba lihat paling bawah. Kalau dilihat dari Adam sampai Abraham 2000. Ya, tuh Adam sampai Abraham 2000. Coba balik lagi ke kiri sedikit. Ya. Adam sampai Abram 20 generasi dengan jumlah tahun 2000. Berarti satu generasi ya 2000 tahun dibagi 20 generasi, ya. Adalah satu generasi adalah 100 tahun, ya. Puji Bapa Yahweh, di sini boleh dinyatakan seperti ini. Jadi buat orang-orang di luar sana yang menyatakan, ngapain cuman belajar perjanjian lama tentang Yakub, tentang Abraham, nggak maju-maju. Kita harus belajar pengetahuan yang lain di luar. Ya itu menolak Torah, nabi palsu yang sudah saya blacklist. Ya, jadi puji Bapa Yahweh, segala sesuatu ada maksud dari Bapa Yahweh. Ya, oleh karena itu anak-anak muda kan, saya beri tugas salin ayat firman Tuhan. Karena ketika kita menyalin, kita pertama membuka firman Tuhan, kedua kita membaca firman Tuhan. Terpuji Bapa Yahweh kalau misalkan kita mengucapkannya dengan mulut kita. Dan yang ketiga, ketika sudah diucapkan, keluar iman dari hidup kita, ya. Jadi jangan jemu-jemu baca firman Tuhan, ya. Segala sesuatu pasti ada maksud dari Bapa Yahweh, ya. Begitu juga dengan kebenaran firman Tuhan yang mau saya sampaikan pada pagi siang hari ini, ya. Ini kisah mengenai siapa? Mengenai Yunus. Kemarin saya sempat berbicara di bawah, ada jemaat yang juga sedang membaca firman Tuhan mengenai Nabi Yunus ini, ya. Nabi Yunus ini dari sejak kita kecil, ya, dari sejak kita sekolah minggu, sering kita mendengar akan cerita daripada Nabi Yunus ini.
Tetapi sesungguhnya mungkin ya taunya cuma dia dimakan ikan. Dimakan ikan lalu pada setelah hari ketiga dia keluar dimuntahkan oleh ikan tersebut. Ya, dia yang tadinya nyeleweng ke mana? Ke Tarsis, padahal Bapak Yahweh suruh dia ke Niniwe, ya. Padahal Niniwe itu mana? Ya, kata Bapak Gembala harus kritis. Kita harus kritis. Ya, Niniwe itu mana? Tarsis itu mana? Yafo atau Yope itu mana? Ya, kita balik ke slide dulu. Kasihilah musuhmu. Selanjutnya, latar belakangnya kita mau belajar dari kisah Yunus yang adalah seorang nabi yang diutus Bapa Yahweh, yang kita kalau misalkan cari di kitab suci. Yunus itu adalah, saya bacakan Yunus 1 ayat 1, dan datanglah firman Yahweh kepada Yunus anak Amitai. Yunus anak Amitai ini juga kita temukan dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Coba kita lihat 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Dia membangun kembali perbatasan Yisrael dari jalan masuk ke Hamat sampai ke laut Arafah, sesuai dengan firman Yahweh Elohim Yisrael yang telah dia katakan dengan perantaran hambanya Nabi Yunus anak Amitai dari Gad Hefer. Ya, berarti sudah ada berapa tempat yang kita pelajari? Tarsis, Niniwe, Yafo atau Yafo yang tempat ininya kan pelabuhannya, lalu ini Gad Hefer. Ya, kalau kita cuman bilang Jakarta, Bandung, Surabaya tahu. Tapi kalau ini kita harus cari tahu dulu di peta, ya, cari tahu dulu di peta, ya. Kita juga akan mempelajari mengapa Yunus ini kok bisa sampai lari dari Tuhan. Ya, kita kan tahunya, oh dia di Niniwe itu orang-orangnya jahat-jahat. Saya nggak mau pergi ke sana, ya. Tadinya acara cerita sekolah minggu kan seperti itu ya. Tapi puji Bapak Yahweh kita mau belajar mengapa si Nabi Yunus ini sampai lari, ya. Padahal rencana Bapak Yahweh ini bisa terjadi begitu indah dalam kehidupan anak-anaknya apabila kita tidak lari dari hadapan Bapak Yahweh, ya. Dan juga nanti kita juga akan mempelajari mengapa kita perlu mengasihi musuh. Ya, tadi kan sesuai judul ya. Kasihilah musuhmu. Ya. Jadi dari kisah Nabi Yunus ini kita akan belajar bagaimana kita harus mengasihi musuh. Ya, karena yang disebut musuh itu kan ungkapan dari kita. Tapi dari Bapak Yahweh siapa tahu dia sahabatnya Bapak Yahweh. Ya, coba next selanjutnya. Kita akan belajar dulu siapakah Yunus. Yunus, tadi kan kita sudah lihat bahwa dia adalah anak Amitai dari mana? Gad Hefer. Coba ke slide tadi, coba dibesarin bisa nggak nih? Ini Gad Hefer. Nah, petanya nih, Gad Hefer. Kalau nggak salah di sini nih. Gad Hefer di sini. Pecah ya. Ini Gad Hefer. Bapak Ibu, kan kita sudah sama-sama tahu ya bahwa pada saat kerajaan si Raja Daud, Israel itu hebat, itu kuat. Begitu juga pada saat Raja Salomo, ya. Tetapi karena dosa Salomo, akhirnya Israel pun terpecah, ya. Terpecah jadi mana? Jadi Israel dan jadi kerajaan Yehuda. Israel bagian atas, Yehuda bagian bawah, ya. Gad Hefer tadi di sini, di bagian atas, di bagian Israel. Pada saat itu terpecah, Yehuda ibu kotanya tetap di Yerusalem.
Israel ibu kotanya di Samaria. Ya, oleh karena itu kan orang bilang dari Yudea sampai Samaria. Yudea berarti dari Yehuda sampai Samaria sampai Israel. Ya, jadi itu maksudnya ya. Pada saat itu Nabi Yunus yang dia berasal dari Gad Hefer, ini perbatasannya ya. Ini kan Yehuda nih. Ini perbatasan antara Yehuda dengan Israel. Israel bagian utara, Yehuda bagian selatan. Ya. Dia berasal dari Gad Hefer, lalu dia pergi kemana? Pergi ke Yafo. Buat apa? Naik perahu, naik pesawat, naik kapal. Naik kapal ke sini, nih Yafo, ini ibaratnya Tanjung Priuknya, karena kan dekat sama pinggiran laut. Ya, dari situ baru siapa? Si Yunus dia memulai perjalanannya sesuai dengan kehendak dari dia sendiri. Ya, dari Yafo dia mau mulai perjalanan dengan kehendak dia sendiri. Kemana? Ya, ke Tarsis. Padahal Bapak Yahweh nyuruh dia ke Niniwe. Ya, coba next selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini di sini. Dia kan tadinya di sini ya. Jadi Yafo kan daerah pinggir sini nih. Daerah pinggir sini. Dia maunya ke Bapak Yahweh nyuruh dia kemana? Bapak Yahweh nyuruh dia ke Niniwe. Niniwe itu di sini. Niniwe itu di sini adalah bagian dari kerajaan. Coba Bapak Ibu coba lihat yang punya kitab suci di bagian catatan kaki. B. Niniwe adalah apa? Ibu kota Asyur. Ya. Kan kerajaan-kerajaan dulu banyak ya. Ada kerajaan Babylon, ini kerajaan Asyur, ini ntar sebelah sini kerajaan Media Persia, ya. Jadi Niniwe itu adalah ibu kota Asyur. Siapakah Asyur itu? Nanti kita lihat. Ya. Niniwe ada di ibu kota Asyur di sini. Jadi perjalanan dari Yafo di sini suruh ke Niniwe. Tapi dia menolak. Si Yunus dia menolak, Tuhan saya ke Tarsis aja. Tarsis ada beberapa yang mengatakan bahwa dia adalah daerah Spanyol sana. Ya. Kalau saya lihat-lihat di internet juga belum jelas ya yang namanya Tarsis itu di mana. Ada yang menyatakan dia Tarsis itu adalah salah satu kota di Spanyol. Ada yang menyatakan dia adalah bagian dari Asia Kecil. Coba dikecilin sedikit gambarnya. Ada juga yang menyatakan bahwa dia adalah si Tarsus ini. Tarsis jadi Tarsus. Tarsus ini kalau kita tarik gambar di zaman sekarang mungkin sekitar Turki kali ya. Sekitar Turki atau Yunani. Ya. Jadi dia yang tadinya Bapak Yahweh suruh ke Asyur, ke Niniwe adalah kalau negara sekarang mungkin Irak. Ya. Jadi Bapak Yahweh nyuruh dia kalau dalam bahasa sekarang ya. Bapak Yahweh nyuruh dia ke ibu kota Irak. Ya Baghdad lah ya mungkin ya. Bapak Yahweh nyuruh dia ke sana tapi dia maunya pilihnya ke Tarsis. Ya, pilihnya ke tempat sendiri. Sesuai dengan pengennya dia ya. Jadi sekarang udah jelas ya. Jadi si Yunus dia yang berasal adalah anak Amitai dari Gad Hefer di sini. Lalu dia pergi ke Yafo, tapi dia disuruh Bapak Yahweh disuruhnya ke Niniwe ke sini. Kok dia malah ngambil jalan barat. Akhirnya dia pergi ke antara Tarsis yang sini, Turki atau
Yunani atau Tarsis yang di Spanyol ya. Jadi masih banyak inilah belum jelas Tarsis itu yang ada di mana ya. Itu kehendak daripada si Yunus. Kenapa bisa seperti itu? Ya, itu yang akan kita lihat nanti. Coba ke slide selanjutnya ya. Ya. Dulu bangsa Israel mereka menetap di Mesir. Ya, mereka menjadi ya kalau bisa dibilang sekarang jajahan kali ya. Jadi mereka menjadi budak dari bangsa Mesir. Lalu setelah itu kan mereka akhirnya kembali ya oleh kuasa Bapa Yahweh mulai dari Musa ya, Yosua, akhirnya mereka kembali ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Bapa Yahweh. Lalu setelah itu dari Israel, coba digedein aja. Dari Israel dari Mesir mereka kembali ke Israel. Lalu tadi yang seperti dibilang, karena Salomo dia memiliki hal yang tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh, akhirnya pecahlah Israel menjadi kerajaan di utara, Yehuda menjadi kerajaan di selatan. Dan kita juga tahu bahwa kan sejak itu mulai nih perang-perang. Nah ini kalau kita lihat, kalau misalkan dari khotbah yang lalu, misalkan siapa? Yosafat, dia kan dari Yehuda. Dia berperang melawan Babylon. Ya, jadi banyak sekali kan. Nah, ternyata setelah mereka pecah, Israel maupun Yehuda diseranglah oleh Asyur. Diserang oleh Asyur. Nah, kan kalau yang kita lihat bahwa si Israel mereka dibuang ke Asyur, berperang melawan Asyur, dan Yehuda dibuang ke Babylon. Nanti kita lihat ternyata musuh-musuh dari bangsa Israel itu mereka perang-perang sendiri. Ya. Diserang Asyur, Asyur dikalahkan oleh Babylon. Babylon akhirnya dikalahkan oleh Persia. Akhirnya Persia dikalahkan oleh Yunani. Tetapi seperti janji Bapa Yahweh, aku tidak akan menghapus Israel dari muka bumi. Ya, walaupun ini kan ibaratnya jadi sasaran empuk ya si Israel ini kan. Ya, mereka tidak menyerang, tetapi mereka diserang oleh mana nih? Asyur, Babylon, Persia, tapi mereka tetap ada, tetap eksis. Coba 2 Raja-Raja 14 ayat 27. 2 Raja-Raja 14 ayat 27 itu adalah janji ya bahwa tidak akan dihapus. Tetapi Yahweh tidak mengatakan bahwa dia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit, tetapi menyelamatkan mereka dengan perantaraan Yerobeam anak Yoas. Ya, jadinya nama Israel tetap ada sampai sekarang. Mau digimanain, tetap kalau itu adalah umat pilihan Bapa Yahweh, tetap ada ya. Jadi sekarang kan macam-macam kan, mereka mau menyerang Israel ya, mau bikin macam-macam, tapi ya Bapa Yahweh bilang tetap harus ada ya, tetap harus ada ya. Manusia nggak bisa menyingkiri akan hal tersebut ya. Israel diserang oleh mana? Asyur ya. Jadi si Israel ini sedang dalam ya peperangan, penjajahan dengan Asyur. Tapi Bapa Yahweh nyuruh Yunus kemana? Ke Niniwe. Sedangkan Niniwe apa? Ibu kota Asyur. Ya, oleh karena itu Yunus, Tuhan jangan ke Niniwe. Ya, ngerti ya? Jadi sedang ya ibaratnya inilah saudara-saudaranya yang ada di Israel kan, mungkin mereka dibunuh, mungkin mereka dihabisin sama orang Asyur. Tapi Bapa Yahweh nyuruh si Yunus buat dalam tanda kutip menginjili orang-orang yang menyerang mereka.
ya. Bahkan menginjilinya bukan cuma di yang penjajahnya doang, tetapi sampai ke ibu kotanya, ibu kota Asyur di Niniwe, ya. Ya mungkin kalau secara manusia benar sih, secara manusia Tuhan, mereka udah ngebunuh saudara-saudara saya kok, ya. Mereka sudah menghabisin rakyat Israel, ngapain saya harus ke sana, ya? Ngapain saya harus memberitakan firman-Mu di sana? Udahlah, yang penting saya jalan aja sendiri. Yang penting tetap dalam firman Bapa Yahweh, ya. Pernah berpikir seperti itu? Oh Tuhan, aduh, apalagi di GSI ada, aduh susah dah. Cewek nggak bisa khotbah, ya. Cewek nggak bisa WL, udahlah mendingan saya keluar aja lah, enakan di luar. Jadi ikutan live streaming lebih enak, lebih pasti, ya. Saya mau ibadah berjam-jam juga bebas, ya. Ini sama dengan Yunus. Tuhan, itu musuh saya Tuhan, itu musuh Israel. Ngapain saya harus ke sana? Mendingan saya tetap memuji Bapa Yahweh, saya tetap melayani Bapa Yahweh, tapi lain tempat ya Tuhan. Ya. Tarsis itu kan lain tempat. Ya. Kalau digambarkan sebagai Spanyol, jauh dia dari jajahan Asyur. Kalau dia digambarkan sebagai jajahan daripada Turki, sebagai jajahan daripada Asyur, bukan. Jadi yang penting mepet-mepet aja lah Tuhan, ya enak mepet-mepet tetapi tetap melayani Bapa Yahweh, ya. Mungkin kita pernah mengalami hal seperti ini. Oh Tuhan, yang penting aku tetap dalam jalan-Mu aja lah Bapa Yahweh, tapi aku maunya, ya nggak usah lah Tuhan, itu kan musuh saya, nggak etis. Masa musuh dibaikin sih? Mungkin dalam perkataan si Yunus seperti itu, ya. Tapi puji Bapa Yahweh, si Yunus ini, ya walaupun dia merasa membandel, dalam tanda kutip membandel sama Bapa Yahweh, ya tetap dikasihi oleh Bapa Yahweh. Kenapa? Bukan Bapa Yahweh mengasihi Yunusnya, tetapi rencana Bapa Yahweh harus jadi apa? Yaitu orang Niniwe ini harus bertobat, ya. Jadi bagaimanapun caranya, seperti yang tadi bilang, walaupun bagaimana Asyur, Babylon, Persia itu menyerang Israel, tetap bangsa Israel harus tetap ada. Caranya bagaimana? Pokoknya tetap harus ada. Manusia boleh mereka-rekakan hal-hal yang jahat, tetapi Bapa Yahweh tetap memberikan kasih karunia-Nya bagi kita semua, ya. Terkadang kita berkata kan, pakailah hikmat Tuhan, ya. Pakai hikmat Tuhan, masa sih saya harus mengasihi orang yang ngebunuh masyarakat Israel? Pakai dong hikmat, pakai logika, ya. Orang kan mungkin berkata seperti itu, ya. Atau mungkin juga seperti Bapak Ibu ingat seperti kisah siapa? Abraham ketika dia harus mempersembahkan anaknya yang dikasihi, siapa? Ishak. Mungkin kalau orang zaman sekarang, kalau ada orang-orang lain dengar ya, Abraham, kamu pakai hikmat dong, masa anakmu yang kamu kasihi kok mau kamu persembahkan, ya? Masa kamu sudah dikasih sama Bapa Yahweh, sekarang mau kamu buang lagi, mau kamu persembahkan, ya? Bahkan mungkin orang bisa mengolok-olok, ini Yahweh ini Tuhan yang benar apa enggak, ya? Tetapi di sini si Yunus, ya, dan juga si Abraham tetap dalam rencana Bapa Yahweh, ya. Jangan kita terpancing dengan orang. Kalau ada orang bilang pakai dong hikmat Tuhan, ya. Zaman sekarang kan keren kan, biar kelihatannya rohani, pakai hikmat Tuhan. Tapi ternyata akal manusia, ya, seperti si Yunus ini. Akhirnya dia bertindak sesuai dengan akalnya dia sendiri, ya. Walaupun mungkin dia merasa yang penting Tuhan aku tetap melayani Engkau, tetapi di luar daripada Asyur. Ya. Si Tarsis ini kan di luar daripada jajahan si Asyur. Yang penting saya tetap melayani Tuhan, udah pastilah selamat, ya.
daripada saya ibadah tapi nggak srek, ya. Ada kan orang berpikir seperti itu. Tapi puji Bapa Yahweh, kalau ini adalah rencana Bapa Yahweh harus jadi. Ya, caranya gimana? Kita kan sudah sering mendengar. Dia masuk dimakan si ikan besar, ya. Next, selanjutnya. Pada saat itu si Yunus dia lari dari perintah Yahweh, dia melarikan diri dari Niniwe ke Tarsis. Padahal kalau kita lihat di sini, ya, di dalam Yunus 1 ya, saya akan bacakan ini ayatnya yang ke-3. Namun bangkitlah Yunus untuk melarikan diri dari hadapan Yahweh menuju Tarsis, dan dia pergi ke Yafo, lalu mendapatkan kapal yang akan berangkat ke Tarsis, dan dia membayar biaya perjalanannya, lalu turun ke bagian dalam kapal itu untuk pergi bersama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Yahweh. Ya, kalau misalnya Pak Simon pasti tahu lah ya. Kalau misalkan kita naik kapal, tempat yang paling enak tuh di mana buat tidur? Di bawah. Kenapa? Semakin tinggi goyangannya semakin kenceng. Tapi kalau di bawah ya walaupun goyang tapi masih bisa lah, masih enak. Ya, begitu juga dengan si Yunus. Yunus, udah saya mau ke Tarsis, saya beli tiket kapal, saya tidur di bagian bawah. Cari aman, cari tenang, ya, dipikirnya dengan tidur di bagian bawah, Bapak Yahweh nggak ngelihat dia, ya. Kan ada pujian, kemanakah kami mencari kasih sejati, ya. Lalu ada lagi pujian, hanya dekat Bapak Yahweh aku tenang, hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, hanya dia kota perlindunganku, aku tidak akan goyah. Nah, tapi si Yunus dia membangun kota benteng sendiri di bawah kapal. Di bawah kapal, cari tempat yang tenang, cari tempat yang mungkin kira-kira dalam pikiran dia, Bapak Yahweh nggak tahulah aku ada di sini, ya. Dalam pandangan Bapa Yahweh dan juga dalam pandangan manusia, ya. Tetapi mata Bapa Yahweh melihat ke segala arah, ke segala tempat. Dia tahu kita mau ngumpet di mana aja, dia tahu, ya. Senjata manusia aja bisa tahu kan? Orang yang ngumpet-ngumpet di bunker aja senjata manusia bisa tahu, apalagi mata Bapa Yahweh, ya. Jadi Bapa Yahweh udah tahu, Yunus, ngapain kamu ngumpet di sini? Ciluk, ketahuan deh. Ya, ketahuan. Akhirnya apa? Pada saat itu Bapak Yahweh mengizinkan terjadi apa? Badai yang dahsyat ke atas laut sehingga kapal itu terancam hancur, ya. Bisa dibayangkan ya. Tadi Yafo itu dekat dengan Laut Mediterania, ya. Ya, bisa dibayangkan pada saat itu Bapak Yahweh mengizinkan terjadi badai. Ya, Bapak Yahweh kalau sudah menetapkan aku mau pakai Yunus, udah nggak ada yang bisa ganggu gugat. Ya, kemanapun Yunus lari, Bapak Yahweh pasti cari. Bapak Yahweh pasti tetap pokoknya harus Yunus lah. Ya, akhirnya si Yunus dia mengalami goncangan laut yang begitu besar. Tetapi apa? Di saat orang-orang di luar sedang sibuk memanggil ilahnya masing-masing, si Yunus masih tetap tidur, ya. Saya nggak tahu dia minum obat apa. Saya kalau minum antimo aja itu palingan cuman 3-4 jam udah bangun lagi, nggak bisa tidur. Ini kok angin kencang, badai dahsyat, kok bisa masih tetap tidur, pulas gitu ya. Ibaratnya tanpa rasa bersalah sama Bapak Yahweh, ya. Pernah nggak kita seperti itu? Ya, tanpa rasa bersalah, pokoknya tetap aku harus menjauh dari hadapan Bapak Yahweh, ya. Itu
yang terjadi oleh si Yunus, ya. Akhirnya apa? Semua orang-orang yang ada di area kapal tersebut mereka memanggil ilahnya masing-masing. Begitu juga dengan kita saat ini. Kita saat ini sedang ada di dalam dunia. Di dalam dunia ini banyak orang yang manggil ilahnya masing-masing. Ya, tinggal tergantung. Ya, tinggal tergantung kita. Kita mau tetap setia memanggil nama Bapa Yahweh, atau kita mau ya melenceng dikit, bolehlah. Kalau di gereja pakai Yesua, pakai Yahweh, kalau di luar ya pakai Yahshua, pakai Yesus. Ya, di situ kita dituntut kesetiaan kita. Kita mau setia nggak benar? Ya, tetap memanggil Elohim atau Tuhan yang benar atau enggak? Ya, saya kebayang di sini pasti dalam satu kapal tersebut, mungkin ada yang manggil Tuhan A, ada yang manggil Tuhan B, Tuhan C, campur, aduk, jadi satu. Tetapi di situ Bapa Yahweh tidak menunjukkan kuasanya, ya, badai masih tetap terjadi. Ya, kenapa? Karena nama Yahweh tidak dipanggil, nama Bapa Yahweh tidak disebut. Akhirnya apa? Mereka, oke deh, kita cari nih siapa sih orang yang menjadi permasalahannya nih di mana nih? Akhirnya ketemulah si Yunus. Yunus, kamu kok bisa sih tidur enak aja? Kamu tuh sebenarnya siapa? Kok kita sudah manggil ilah kita masing-masing, kok tetap badai masih terjadi? Akhirnya apa? Di Yunus bilang dalam ayat yang ke-9, Yunus 1 ayat 9, maka dia menjawab mereka, aku adalah orang Ibrani, dan aku takut akan Yahweh, Elohim semesta langit, yaitu Dia yang telah menciptakan apa? Laut dan darat. Berani bersaksi bahwa Yahweh adalah Elohim yang menciptakan laut dan darat, berarti harus bertanggung jawab nih. Kamu kan udah bilang bahwa Yahweh ini yang menciptakan laut. Nah, sekarang kok bisa terjadi masalah seperti ini? Ya, akhirnya mereka berbincang-bincang. Ya udah, ini karena salah saya. Ya, itulah kerendahan hati yang mungkin di zaman sekarang ini sulit dicari. Ini salah saya. Ya, biasanya kan orang semakin salah semakin melawan. Ya, yang penting lawan dulu. Yang masalah kalah atau menang belakangan. Ya, yang penting lawan dulu. Itu zaman sekarang. Tetapi di sini kita boleh melihat bahwa si Yunus masih memiliki kerendahan hati. Karena aku mengetahui bahwa oleh karena akulah badai yang besar ini telah terjadi pada kamu. Ayatnya yang ke-12, ya. Akhirnya apa? Di situ ya udah. Ini kan ada masalah nih dengan kamu. Wah, akhirnya apa? Yunus jadi apa? Pihak yang tertuduh, ya. Jadi kalau lari dari Bapa Yahweh, siap-siap ada tuduhan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, udah lari dari hadapan Bapa Yahweh, ada masalah, ada gelombang, ada tuduhan. Ya, ini gara-gara kamu sih nggak siap melayani. Ya, ini sih gara-gara kamu berkata, aku udah siap, aku udah layak belum ya Tuhan untuk boleh melayani Bapa Yahweh. Ya, tapi di sini Tuhan kasih lihat, jangan lari dari Bapa Yahweh. Kenapa? Karena kalau kita lari jadi pihak yang tertuduh. Ini gara-gara kamu nih Yunus. Ya. Tetapi puji Bapa Yahweh, dengan kerendahan hati si Yunus sadar, ya ini gara-gara saya. Lalu setelah itu apa? Akhirnya Yunus dilempar ke dalam laut. Akhirnya masalah selesai. Ya. Masalah selesai. Ya. Di sini yang boleh kita ambil apa? Semua ilah, semua Tuhan tidak dapat meredakan
badai? Hanya siapa? Hanya Yahweh. Ya, di sini jadi satu kesaksian sama seperti kisah siapa? Nuh. Ya, seperti kisah Nuh, dari banyak orang yang diselamatkan hanya Nuh, istri dan keluarga anak-anaknya lah ya, dan juga binatang-binatang yang Tuhan suruh untuk diselamatkan ya. Tetapi dari situ ketika Nuh keluar dari bahtera, apa yang dia lakukan? Dia memanggil nama Yahweh. Ya, sama kan, dari jutaan orang yang ada di muka bumi, hanya dari cerita Nuh hanya Yahweh yang bisa menyelamatkan dia dari air bah. Begitu juga ketika kisah dari si Yunus ini, dari banyak penumpang yang ada di dalam kapal, hanya nama Yahweh yang bisa meredakan badai. Dan itu dikuatkan oleh Yeshua ketika dia meredakan badai ya. Jadi di sini jangan lari dari hadapan Bapa Yahweh ya. Supaya apa? Karena di dalam nama Bapa Yahweh itu sudah pasti ada keselamatan asalkan ya kita mau melakukan Torahnya ya, mau melakukan firman-Nya. Kalau seperti Yunus ini, dia ada keselamatan, tetapi apa? Ada tantangan karena dia apa? Lari dari perintah Bapa Yahweh. Ya, sama seperti kita kan. Kita kalau lari dari perintah Bapa Yahweh, ya, lari dari firman yang benar, jangan salahkan Tuhan. Apabila nanti, ya kalau boleh saya gambarkan, ya mungkin seperti gelandangan di luar yang inilah, yang nggak jelas tidurnya, tidur ngemper di jalan di mana-mana aja, nggak jelas. Kenapa? Karena lari dari kebenaran firman Tuhan. Sama seperti Yunus nih, Tuhan biarkan masalah terjadi. Karena apa? Karena kamu lari dari perintah Bapa Yahweh. Tapi puji Bapa Yahweh, si Yunus disadarkan. Next selanjutnya, Yunus disadarkan oleh Bapa Yahweh, jadi makan oleh ikan besar. Dimakan ikan besar, kalau di sini lihat dalam Yunus 2 ya. Lalu Yunus berdoa kepada Yahweh Elohimnya. Dari dalam perut ikan itu, ia berkata, aku berseru dari kesukaranku kepada Yahweh, dan dia menjawab aku dari mana? Tengah-tengah alam maut. Kalau Bapak Ibu lihat di bawah catatan kakinya, alam maut, huruf E, alam maut, yaitu Seol, dunia orang mati. Ya, jadi si Yunus ini dia berseru kepada Bapa Yahweh. Ya, minggu lalu kan kita sudah belajar bagaimana kehidupan orang-orang yang belum mengenal Torahnya Bapa Yahweh. Nah, pada saat itu Yeshua menyampaikan firman ke dalam Seol seperti yang digambarkan oleh si Yunus ini ketika dia berseru kepada Bapa Yahweh dari tengah-tengah alam maut, dari dunia orang mati. Ya, akhirnya apa? Si ikan ini keluarin si Yunus, bus keluar. Setelah keluar, akhirnya Yunus sadar. Ya, Yunus sadar. Coba slide selanjutnya. Yunus sadar, akhirnya dia oke deh, Tuhan, aku mau deh balik ke Niniwe melakukan perintah-Mu. Ya, oke, siap, aku mau pergi ke ibu kota Asyur, ke Niniwe. Ya, akhirnya apa? Next selanjutnya, ketika dia sampai di Asyur, dia ngomong apa? Dalam Yunus 3 ayatnya yang keempat. Maka mulailah Yunus masuk ke dalam kota sehari perjalanan jauhnya, lalu ia berseru dengan mengatakan, 40 hari lagi Niniwe akan dihancur leburkan. Titik. Ya, yang dikatakan Yunus apa? 40 hari lagi
Niniwe akan dihancurkan. Titik. Lalu kelanjutannya ayat kelima, orang-orang Niniwe menjadi percaya kepada Elohim dan mereka menyerukan untuk berpuasa dan mengenakan pakaian kabung dan selanjutnya. Ya, semudah itu. Cuman bilang 40 hari lagi Niniwe akan dihancurkan oleh Bapa Yahweh. Lalu tobat deh, lalu mereka berpuasa deh, lalu mereka mengenakan pakaian kabung deh. Benar cuman seperti itu? Ya benar, ya. Kita lihat kan firman Bapa Yahweh itu mudah. Tapi kadang-kadang kitanya yang bikin sulit. Cuma bilang nggak nyampe 1 menit kan ngomong 40 hari lagi Niniwe akan dihancur leburkan. Titik. Setelah itu kuasa Bapa Yahweh yang berjalan. Sama seperti dalam kehidupan kita. Kita mungkin nggak percaya nih. Kita mungkin marah sama Tuhan. Padahal kita cuma melakukan hal 1 langkah lagi. Tapi mikirnya kemana-mana. Ya. Cuma bilang 40 hari lagi Niniwe akan dihancurkan. Lalu terjadi pertobatan. Langsung secepat itu. Ya. Dahsyat Bapak Yahweh ya. Akhirnya apa? Akhirnya setelah itu raja mendengar, waduh 40 hari lagi Niniwe akan dihancur leburkan. Akhirnya apa? Kalau kepalanya udah kepegang, kepala Niniwe udah kepegang, mungkin inilah ya. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin gubernur kali ya. Kalau kepalanya udah kepegang, akhirnya semua bertobat. Kalau dilihat di sini berapa banyak? 120.000 orang. Ya, 120.000 orang di sini. Cuman bilang perkataan yang tidak lebih dari 10 detik. Melakukan firman Bapa Yahweh tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu ribet-ribet, hanya sepatah kata saja. Bapak Ibu ingat cerita tentang siapa? Yeshua menyembuhkan siapa? Hamba seorang perwira. Katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan, coba kita lihat dalam Matius 8 ayat 8. Hanya sesimpel itu. Tapi kita ya mempersulit ya untuk orang beribadah kepada Bapa Yahweh. Dan Yeshua berkata, dan seraya menanggapi perwira itu berkata, Tuan Yeshua, aku tidak layak bahwa engkau masuk ke bawah atapku. Sebaliknya katakanlah sepatah kata saja dan hambaku akan disembuhkan. Sepatah kata saja, sembuh. Katakan sepatah kata saja, 40 hari lagi Niniwe dihancurkan. Firman-Nya berkuasa. Ya, firman Bapa Yahweh dulu pada saat si Yunus, pada saat si hamba seorang perwira tetap sama. Cuman masalahnya kita mau nggak nih melakukan perintah Bapa Yahweh ya. Kadang-kadang kan aduh dia lagi. Ya, ini Niniwe saya nih. Maksudnya Niniwe saya apa? Ini musuh saya. Supaya kelihatan keren kan? Ini Niniwe saya nih, Asyur saya. Tuhan, saya nggak bisa mengasihi dia. Ya, itu. Padahal cuman kita bisa bilang, aku mengasihi engkau. Berkat-berkat tercurah deh buat kita semua. Mau nggak seperti itu? Ya, jangan berat seperti si Yunus. Cuma ngomong 40 hari lagi, siapa sangka terjadi pertobatan atas 120.000 orang. Ya, jadi jangan menyalahkan Tuhan apabila berkat tidak tercurah dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kita berat untuk melangkah kepada Bapa Yahweh. Apalagi Tuhan, pergumulannya banyak banget Tuhan. Niniwe saya banyak banget Tuhan di sekeliling saya. Ya, tetapi apa? Padahal permasalahannya hanya apa? Hanya karena tidak mampu, tidak mau mengasihi
musuh. Ya, Yeshua katakan kasihilah musuhmu. Ya, nah di sini ternyata terjadilah buah-buah pertobatan atas Niniwe. Apakah sampai di situ saja? Ternyata tidak. Setelah bertobat pun, coba slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Akhirnya apa yang terakhir? Slide terakhir. Paling bawah. Coba dibesarin. Coba dibesarkan slide-nya. Akhirnya apa? Yunus tomat. Tahu tomat? Habis tobat terus kumat. Ya. Itu hanya sekedar pelengkap aja. Tuhan, aku masih tetap nih, masih belum bisa mengasihi Niniwe saya. Masih tetap belum bisa mengasihi musuh saya. Ya, padahal pertobatan, padahal berkat sudah terjadi, tapi tetap yang namanya musuh tetap dongkol. Ya, itu yang terjadi sama si Yunus. Sudah disadarkan oleh Bapak Yahweh, mau bertindak, mau bergerak, sudah terjadi pemulihan, tapi bilang, Tuhan, aku nggak rela Tuhan sebenarnya. Ya, coba kita lihat dalam Yunus 4. Yunus 4 ayat 1. Yunus 4 ayat 1. Ya, ini mungkin ya standar lah ya dalam kehidupan manusia, tapi ya kenyataannya berbicara seperti itu. Tetapi ya setelah terjadi pertobatan ya, tetapi hal itu membuat Yunus kecewa dan dia jadi marah. Ya. Sering kan orang terjadi seperti ini, ya. Sudah terjadi pertobatan, orangnya diberikan pengampunan sama Bapak Yahweh, tapi dia sendiri dongkol. Ini nggak benar Tuhan, ini nggak benar. Masih tetap saya yang benar. Ya, hal itu menjadi membuat Yunus menjadi kecewa dan dia menjadi marah. Maka apa? Dia berdoa kepada Yahweh. Coba lihat doanya. Ya Yahweh, bukankah ini nih perkataanku ketika aku masih ada di negeriku, ya, ketika masih di Gad Hefer. Oleh karena itulah aku telah melarikan diri ke Tarsis, ngaku. Ya, saya ini lari ke Tarsis karena aku mengetahui bahwa Engkau adalah Elohim yang penuh rahmat dan berlimpah-limpah dalam kasih setia, yang lambat untuk marah dan yang menyesal atas setiap bencana. Dan sekarang ya Yahweh, aku mohon ambil deh nyawaku. Kenapa? Karena bagiku lebih baik mati daripada hidup. Ya. Pernah ngalamin tuh? Aduh, Tuhan mengampuni tuh, ya. Ada yang bilang gampang-gampang susah. Iyalah, gampang-gampang jadi susah, jadi nggak pernah bisa, ya. Karena akhirnya susah. Kecuali kalau bilang susah-susah gampang, ya. Dari susah akhirnya gampang, ya. Ini si Yunus, dia tomat, habis tobat terus kumat lagi. Tuhan, aduh, mendingan saya mati deh Tuhan. Saya nggak rela ngelihat musuh saya bertobat. Ya, begitu juga. Tetapi akhirnya apa? Bapak Yahweh adalah Elohim yang setia pada firman-Nya. Torah adalah Torah. Firman adalah firman. Dia tidak bisa menyangkali firman-Nya. Karena firman-Nya adalah pribadi dari Bapak Yahweh itu sendiri, ya. Bisa kita bayangkan kan? Undang-undang dasar, undang-undang itu dibuat oleh DPR, DPRD, ya. Apabila mereka melanggar yang mereka buat sendiri, akhirnya apa? Kita marah, kamu udah bikin kok, kamu kok seenaknya. Nah, Tuhan Bapak Yahweh nggak mau seperti itu. Aku yang adalah firman, aku yang adalah Torah, aku harus setia sama Torahku, yaitu kasihilah musuhmu. Ya, sesamamu bisa teman, bisa musuh, ya. Di sini Bapak Yahweh kasih lihat, aku tetap firman, aku tetap Bapak Yahweh. Ya, kita seringkali ini kan menghakimi.
Pokoknya Tuhan berkatilah orang-orang yang baik sama saya. Ya, tetapi Tuhan, kita tidak pernah meminta sama Tuhan, Tuhan berkati aku dengan kasih-Mu untuk mengasihi musuh saya. Ya, dengan berkata hanya sepatah kata saja, seperti Yunus terjadi pertobatan. Siapa tahu aja ketika kita mau, dan saya yakin apabila kita mau merendahkan hati, maka dengan sepatah kata saja pertobatan, berkat-berkat boleh terjadi atas kehidupan kita. Ya, bagaimana Yunus akhirnya bisa sadar lagi? Ayat 4. Tetapi Yahweh, Yunus 4 ayat 4 deh. Ini agak panjang. Kita baca ya sama-sama ya. Yunus 4 ayat yang keempat, ayat yang keempat, turun ke bawah. Tetapi Yahweh berfirman, apakah pantas kau marah kepadaku? Kemudian Yunus pergi keluar dari kota itu dan tinggal di sebelah timur kota itu. Ngambek ya, ngambek. Lalu membuat baginya sebuah pondok dan dia duduk di bawahnya di dalam naungannya, hingga dia dapat melihat apa yang akan terjadi pada kota itu ya. Sambil ngeliatin apa nih yang mau terjadi sama Niniwe nih ya. Saking panas hati. Pokoknya gue mau keluar, gue mau ngeliat apa yang terjadi sama jemaat anak domba Adonai. Ya gitu. Dan Yahweh Elohim menentukan sebatang tanaman dan dia tumbuh melampaui Yunus untuk menjadi naungan di atas kepalanya. Lihat, walaupun Yunus membenci ataupun marah sama Bapak Yahweh kasih perlindungan nih. Ada tanaman di atas kepala untuk apa? Membebaskan dari kesedihan. Jangan sedih, ojo marah ya. Dan senanglah hati Yunus atas tanaman itu dengan sukacita yang besar. Namun keesokan harinya pada waktu fajar menyingsing, Elohim menentukan seekor ulat dan dia menyerang tanaman itu sehingga menjadi layu. Dan terjadilah ketika matahari bersinar bahwa Elohim telah menentukan suatu angin timur yang menghanguskan dan sinar matahari itu menerpa di atas kepala Yunus sehingga dia lemah lesu. Dan dia meminta supaya udahlah mati aja lah supaya hidupnya berakhir. Ia berkata lebih baik bagiku mati daripada hidup. Ya, ya mungkin ketawa tapi ya kenyataan seperti itu ya. Ya, maka berfirmanlah Elohim kepada Yunus. Sebenarnya apakah engkau pantas marah karena tanaman itu? Dan dia menjawab, sebenarnya pantaslah aku untuk marah bahkan sampai mati. Dan Yahweh berfirman, engkau memiliki rasa sayang terhadap tanaman yang tidak engkau kerjakan apapun kepadanya. Dan engkau tidak membuatnya tumbuh, yang tumbuh dalam semalam dan dalam semalam pula dia mati. Maka tidak patutkah aku mengasihani Niniwe, kota yang besar itu, yang di dalamnya ada lebih dari 120.000 orang yang tidak tahu membedakan antara tangan kanannya dan tangan kirinya dan banyak ternak. Ya, biar kiranya di dalam cerita ini ya, kalau kita mau benar-benar mengasihi Bapa Yahweh, ya tunjukkan bahwa kita mampu mengasihi apa yang ada di depan kita. Yang ada di depan kita ada musuh, ada kawan, mungkin ada atasan, ada bawahan. Ya, Bapa Yahweh tetap pengen kasihi sesama kita. Ya, jangan lari dari hadapan Bapa Yahweh. Kemanapun kita pergi, Bapa Yahweh cari, ya kita mau berlindung di bawah kapal, mau cari ke mana, ke gunung-gunung yang tinggi, nggak bakalan selamat, ya Bapa Yahweh tahu kita ada di mana. Tetapi apabila kita mau benar-benar, kamu pergi ke Niniwe, kasihi musuhmu, ya tetap lakukan ya. Di sini kita boleh melihat ya, mungkin kita ketawa ya, aduh nih lucu banget ya si Yunus ini ya. Udah berkali-kali ya dia dibilangin sama Tuhan, akhirnya
kumat, akhirnya kumat lagi ya, marah. Dan saya yakin di situ karena dia mungkin dia sedih ya, ada rakyatnya, mungkin di situ ada temannya yang meninggal, yang mati karena dibunuh oleh bangsa Asyur. Tapi puji Bapa Yahweh, di sini kita boleh melihat bahwa kita tidak memiliki hak untuk membalas ya. Kita hanya memiliki kewajiban mengasihi umat manusia yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati kita semua.